Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Prayetno dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, mahasiswa Permata Sakti UNY 2020. Saya akan mempresentasikan tugas UMKM dan koperasi, yaitu tentang perkoperasian di Indonesia. Apa itu koperasi? Pengertian dari koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi. Koperasi memiliki tujuan. Tujuan pembentukannya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuannya diantara lain, yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat di sekitar. Yang kedua, membantu pemerintahan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Koperasi juga memiliki asas. Asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5 disebutkan bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding, dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Landasan koperasi. Perkoperasian di Indonesia memiliki 3 landasan, yaitu 1. Landasan ideal, yang kedua landasan strukturil, yang ketiga landasan mental. Landasan ideal adalah Pancasila, kelima sila dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi. Karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi. Yang kedua adalah landasan strukturil. Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dari rumusan tersebut, pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Yang ketiga adalah landasan mental koperasi. Landasan mental koperasi di Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi atau rasa harga diri. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong royong. Akan tetapi, landasan setia kawan hanya dapat memelihara persekutuan di dalam masyarakat yang statis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri, dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Koperasi memiliki prinsip. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5, yang berbunyi 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil sisa usaha atau yang disebut dengan SHU. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap modal terbatas. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan dan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Koperasi memiliki sejarah. Sejarah koperasi yaitu pada tahun 1908,
Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang berperanan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927, Regeling in Slash Cooperative, dan pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1933, koperasi mati untuk kedua kalinya setelah dikeluarkan undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431. Pada masa kedudukan Jepang, Jepang mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berganti dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Koperasi memiliki lambang, dan lambang koperasi mengalami perubahan dari tahun 1947 sampai 2013 dan mengalami perubahan kembali pada tahun 2015 yang kembali ke lambang awalnya. Lambang koperasi memiliki makna. Lambang koperasi yang lama, yang pertama adalah roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota koperasi dengan memenuhi beberapa persyaratan koperasi. Yang kedua, rantai di sebelah kiri melambangkan ikatan persatuan yang kokoh bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Kapas dan padi di sebelah kanan menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan merakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Timbangan yaitu keadilan sosial sebagai salah satunya dasar koperasi biasanya akan menjadi simbol hukum. Bintang dan perisai yang dimaksud merupakan landasan ideal dalam koperasi tersebut, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan. Pohon beringin, timbangan, dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Koperasi Indonesia menandakan bahwa koperasi yang dimaksudkan adalah koperasi rakyat dari Indonesia. Warna merah putih menggambarkan sifat-sifat nasionalis negara kerakyatan Republik Indonesia sendiri. Dan lambang koperasi yang baru adalah sebagai sarana aspirasi rakyat, sebagai salah satu roda ekonomi, dan sebagai lembaga keuangan yang menjunjung nilai tinggi nilai kebersamaan. Manfaat dari koperasi adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya serta kemakmuran rakyat secara umum dengan tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, koperasi bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan para anggotanya. Yang ketiga, bermanfaat dalam hal mempermudah anggotanya dalam mendapatkan modal usaha. Motivasi dalam berkoperasi adalah guna meningkatkan ekonomi negara dan bisa menambahkan erat kekeluargaan dengan usaha dan pinjam-meminjam lainnya, karena di dalam koperasi kita tidak hanya diberi fasilitas peminjaman tetapi bisa menambah erat persatuan kita dalam berkelompok atau bergotong royong. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.